Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga anak-anak ustazah yang soleh dan solehah selalu sehat walafiat. Nah, jika ada yang sakit, marilah kita doakan teman-teman kita semoga segera pulih dari kondisinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk pada semester 2 ya. Dimana di semester 2 ini pembelajaran kita sama seperti di semester 1 kemarin ya, yaitu kita masih belajar dari rumah atau kita belajar online dengan tetap menggunakan laptop atau HP yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Nah, anak-anak, pada hari Senin kemarin kita sudah menerima file rapot berupa PDF ya. Jadi file itu adalah rapot kalian yang kalian raih nilainya selama 1 semester di semester 1 kemarin. Jadi di semester 2 ini walaupun kita tetap online seperti kemarin, kita tetap harus meningkatkan prestasi kita. Oke? Nah, anak-anak, pada semester 2 ini kita akan belajar di buku Bupena 3C ya. Silahkan kalian siapkan buku Bupena 3C, pensil, serta buku tulis atau alat tulis yang lainnya ya. Marilah kita awali kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat kalian terima dengan mudah dan kalian bisa mengerti isi materinya. Setelah ini kita akan menyimak materi pembelajarannya ya. Dan buku tulisnya, maka kita akan masuk ke dalam materinya ya. Di buku Bupena 3C kita akan belajar pada tema 5, yaitu tentang cuaca, subtema 1 tentang keadaan cuaca pada pembelajaran ke-1 dan ke-2 ya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman suku bangsa yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang keempat, siswa dapat mengenal nilai pecahan melalui benda konkret atau nyata yang ada di sekitar ya. Jadi pada akhir bulan Desember kemarin sampai awal Januari ini kita masuk pada kondisi di mana cuaca pada saat ini itu sedang turun hujan. Jadi di sini pada saat ketika turun hujan diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika turun hujan hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan bacaan Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, anak-anak, di sini kita akan mengenal macam-macam cuaca ya. Selain hujan, ada cuaca apa lagi yang harus kita ketahui? Nah, sebelumnya kita akan mengetahui artinya cuaca. Cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Ini adalah artinya cuaca. Jadi sifatnya itu tidak menentu dan berubah-ubah. Nah, macam-macam cuaca itu ada apa saja? Nah, di sini ada matahari bersinar, berarti ini menandakan cuaca sedang panas atau terik ya. Kemudian ada awan dengan lambangnya di bawahnya ada seperti keriting lingkaran setengah begini ya. Berarti ini adalah kondisi cuaca berawan ya. Kemudian di sini ada awan tetapi warnanya abu-abu. Berarti ini adalah kondisi cuaca mendung ya. Kemudian ini sama seperti tadi. Awannya berwarna abu-abu, tapi di sini ada titik-titik air yang berjatuhan. Berarti ini adalah kondisi cuaca hujan. Ya. Kemudian kita akan mengenal, di atas langit ini hanya terdapat awan-awan saja, mataharinya tertutup oleh awan.
Berarti ini adalah kondisi cuaca berawan. Kemudian yang terakhir, ini adalah di atas langit ada awannya, kemudian ada matahari bersinar. Berarti ini adalah cuaca cerah ya. Jadi di sini kita mengenal cuaca panas, berangin, mendung, hujan, berawan, dan cerah. Ini adalah beberapa macam cuaca yang kita alami ya. Karena kondisi kita pada saat ini adalah masuk pada musim hujan, maka di sini kita biasanya melakukan percakapan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, kapan, dan bagaimana untuk menanyakan kira-kira cuaca yang sedang kita alami ini cuaca apa ya. Nah, di sini ada percakapan seorang ayah dan anaknya. Kita akan lihat yang pertama, ayah berkata, "Bagaimana perakiraan cuaca besok ya?" Nah, kemudian anaknya si Fitri menjawab, "Di daerah Samarinda sebagian besar akan hujan ringan ya. Fitri lihat di televisi tadi," kata Fitri. Kemudian ayah menjawab lagi, "Nah, bagaimana perakiraan cuaca di Tenggarong besok, Nak?" kata ayah. Kemudian Fitri menjawab, "Pagi hari berawan, siang hingga sore mendung, pada malam hari terjadi hujan ringan ya." Nah, ini adalah perakiraan cuaca yang dilihat Fitri di televisi. Jadi Fitri bisa memberitahu ayahnya ketika ditanya bagaimana keadaan cuaca untuk besok di kota Tenggarong dan Samarinda ya. Nah, kemudian pada saat hujan biasanya kita sering bermain hujan nih. Seperti ini, seperti teman-teman kita nih. Ini kondisi pada saat hujan sudah reda ya. Nah, kalau yang gambar di bawah ini adalah teman-teman kita sedang bermain hujan pada saat hujan turun dengan deras ya. Tapi coba kita lihat gambar pertama. Nah, gambar yang pertama ini dia sedang bermain dengan katak ya. Apa yang sedang digunakannya? Nah, mereka menggunakan jas hujan dan payung. Kemudian gambar yang di bawah, teman-teman kita ini sedang bermain hujan. Mereka menggunakan apa? Nah, mereka menggunakan payung dan jaket ya. Jadi teman-teman kita ini semuanya menggunakan payung dan jaket masing-masing ya. Nah, perlu diingat anak-anak, jika kita bermain hujan agar tidak berlama-lama saat bermain hujan ya. Kenapa? Karena kalau kita berlama-lama bermain hujan, nanti kita bisa sakit. Teman kita yang berdua di gambar pertama dan berempat di gambar yang di bawah ini adalah menunjukkan keberagaman teman-teman kita. Nih, yang pertama ini ada yang menggunakan payung berwarna pink, yang kedua payung berwarna hijau, yang ketiga payung berwarna kuning, dan yang keempat payung berwarna oranye. Ini adalah warna kesukaan mereka masing-masing ya. Berarti setiap anak itu mempunyai warna kesukaan yang berbeda, sama seperti kalian ya kan. Nah, kita akan lihat. Nah, nih seperti ini. Ini tadi yang mempunyai warna kesukaan masing-masing. Sedangkan gambar yang di bawah ini kita bermain bersama teman-teman kita, tapi ada yang beda. Nah, yang beda adalah teman kita yang sedang bermain ini menggunakan baju seperti orang Cina ya. Kemudian yang ini menggunakan baju adat Dayak ya kan. Kemudian yang ini ada menggunakan belangkon. Nah, ini ada yang menggunakan baju adat seperti Bali dan sebagainya. Nah, ini merupakan baju adat dari suku mereka masing-masing. Ini termasuk dalam keberagaman ya. Nah, apa sih itu keberagaman? Nah, kita akan lihat. Keberagaman artinya adalah perbedaan ya. Indonesia memiliki berbagai keberagaman, di antaranya keberagaman suku, adat atau budaya, bahasa, hasil alam, makanan kesukaan, kemudian tarian, hobi, dan lain-lainnya
ya. Jadi banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia ini. Kemudian, keberagaman suku bangsa tersebut tidak akan menjadi masalah jika kita memiliki sikap toleransi, ya. Toleransi artinya kita bersikap saling menghargai keberagaman dan segala sesuatu yang berbeda dengan diri kita. Nah, anak-anak, jadi walaupun kita berbeda suku, berbeda warna kesukaan, berbeda hobi, berbeda adat, kita harus mempunyai sikap toleransi agar kita bisa saling menghargai keberagaman yang ada. Nah, dari keberagaman ini, pada saat hujan turun seperti gambar di atas, ini ada lagunya. Nah, kita akan simak lagunya berikut ini. Hujan rintik-rintik, turun rintik-rintik, di halaman di jalan. Hujan rintik-rintik, ambilkan payung untuk berlindung. Hujan turun, hujan rintik-rintik. Nah, dalam lagu tersebut terdapat pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu. Susunan irama terdapat dalam satu atau beberapa birama. Birama adalah tanda untuk menunjukkan banyaknya ketukan dalam satu ruas atau bagian. Birama memiliki beberapa bagian, yaitu garis, ruas, dan tanda, seperti yang ada di buku paket kalian, ya. Nah, di sini birama itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, birama 2/4, artinya dalam ruas birama terdapat 2 ketukan. Kemudian yang kedua, ini adalah birama 3/4, artinya dalam ruas birama terdapat 3 ketukan. Yang ketiga itu birama 4/4, artinya dalam ruas birama terdapat 4 ketukan. Dan yang terakhir itu birama 6/8, artinya dalam ruas irama terdapat ada 6 ketukan, ya. Jadi kalau dalam pola irama ini dibacanya 2/4, 3/4, 4/4, dan 6/8. Ini hampir sama seperti nilai pecahan, ya. Nah, setelah ini kita akan mempelajari nilai-nilai pecahan, ya. Nah, contoh. Nah, ini adalah pizza. Dia berbentuk satu lingkaran seperti ini, ya. Ini adalah pizza satu bagian. Karena apa? Karena belum ada dibagi-bagi, ya. Dia masih utuh satu lingkaran. Jadi ini namanya satu bagian. Kemudian gambar yang berikutnya, nih, ini pizza yang belum kita bagi-bagi. Ini adalah satu bagian. Kemudian di sebelah kanan, ini pizza sudah kita bagi menjadi 2. Kita bagi tengahnya separuh-separuh. Jadi setelah dibagi 2, ini adalah pecahan 1/2 atau setengah, ya. Yang ini juga sama, 1/2 juga, ya. Kemudian yang di bawahnya, pizza tadi setelah kita potong lurus ke bawah seperti ini, setelah kita bagi 2, kita akan bagi lagi menyamping seperti ini ke samping. Nah, sehingga dia menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi setiap potongan pizza ini adalah 1/4 bagian. Jadi ini adalah pizza 1/4 bagian, ya. Nah, kemudian selain kita mengetahui pizza dibagi 1/2 dan 1/4, kita juga akan mengenal pizza yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, saat pizza dibagi 3 bagian, dia seperti ini. Dibagi sama besarnya menjadi 3 bagian. Jadi setiap bagian ini adalah 1/3. Satu pizza dibagi menjadi 3, sehingga bagian ini namanya bagian 1/3, ya. Kita akan hitung pizzanya dibagi menjadi berapa, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata satu pizza dibagi menjadi 6, sehingga di sini ditulis adalah 1/6 semuanya. Nah, karena satu pizza dibagi menjadi 6 bagian, ya. Nah, apa itu pecahan?
Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pembilang terletak di bagian atas dan penyebut terletak di bagian bawah. Contohnya adalah seperti angka yang ada di sini. Pecahan 1/2. Angka 1 di bagian atas dan angka 2 di bagian bawah. Maka ingat, angka 1 bagian atas ini disebut dengan pembilang ya. Sedangkan di bagian bawah ini disebut dengan penyebut ya. Diingatin, yang atas disebut pembilang, angka yang di bawah disebut penyebut. Sehingga ini adalah pecahan yang kita kenal ya. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini tentang keadaan cuaca. Di mana keadaan cuaca itu ada mendung, hujan, panas, kemudian berawan, berangin, ya kan? Semoga keadaan cuaca yang sudah kita pelajari tadi dapat menambah pengetahuan kalian. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.